Oke, hai, selamat malam. Welcome to IG Live Love Ground. Kali ini kita akan baca kartu yang sudah teman-teman pilih. Tema kita malam ini adalah Why Am I Still Single? Jadi, ini terbuka buat teman-teman yang single ataupun yang mungkin sebenarnya in a relationship sih atau ya gitu tapi kok serasa single ya atau mungkin aku di story tuh nulisnya jomblo akut, single by choice, single no choice. Jadi silakan teman-teman stay tune, kita akan ajak salah satu dari, nah ini dia udah nongol, salah satu dari tarot reader di Love Ground yaitu Jasmine. Oke, aku langsung. Oke, jadi thank you banget. Ini kayaknya yang nonton mungkin nggak semuanya single ya, tapi kalau misalnya kalian sebenarnya tidak single, tapi mau tetap ada di sini dengerin kita juga akan sangat senang sekali. Ya nggak, J? Enggak. Aku masih suaranya, bentar. Suara aku masih kecil. Bentar. Suara aku Oke, gimana? Suara aku aman nggak? aman. Aku tadi dengar suara kamu masih kecil maksudnya. Oh, oke. Oke, welcome Jasmine. Selamat tahun baru, Amel. Kenapa? Selamat tahun baru. Oh ya, selamat tahun baru. Kita live kemarin tuh di itu ya, di Desember ya soalnya ya. Di tahun lalu. Benar-benar tahun lalu. Jadi benar, kita sekarang sudah di tahun 2021. Oke, Jay, thank you banget sudah gabung malam hari ini. Dan kali ini juga topiknya seru banget ya. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah partisipasi voting. Iya, ke Jadi siapa teman-teman yang paling aku banyak? mau Nomor berapa, Mel, yang paling banyak? dua. Nomor dua. Apa ya? Iya, iya. Jadi yang satu sama tiga agak-agak berimbang, tapi satu paling dikit. Tapi I dua see. tuh paling banyak. I see. Nah jadi aku mau kenalan dulu kali ya, memperkenalkan dulu Boleh, boleh. buat buat followernya Loveground dan followernya Jasmine. Jadi Jasmine ini adalah seorang intuitive animal communicator dan juga seorang tarot reader. Dan aku juga temannya Jasmine. Jadi jadi kita udah kenal berapa lama yang lalu ya? Ya Dari mungkin sekian lama yang 2011 lalu. atau 2012 ya? 2011 ya mungkin benar-benar 2011. ya sekian lama yang lalu dan senang banget sih kita sekarang jadi bisa kerja bareng gitu kan terus live live bareng kayak nggak pernah kepikir lah dulunya juga nggak pernah kepikir jadi senang banget dan buat followernya Jasmine Love Ground itu adalah community di mana kita banyak sharing hal-hal terkait mindfulness, self love, spirituality, mental health gitu. Jadi biar biar tahu karena kayaknya teman-teman kamu juga ada yang lagi nonton kan. Iya, Oke, aku okay. lihat Sonia, hai. Iya nih. Kamu mau nyapa-nyapa dulu? Ada banyak yang Ada sudah. Aku belum sempat Delvin, nyapa tadi karena ada sudah. Amel, ada Amel tuh namanya Amel juga. Ada Jo ini adalah ownernya Joy's Kitchen. Itu enak banget kue-kuenya. Coba di order ya. Oh, oke, Nah, langsung promosi. oke. Oke. Okay. Oh, kamu baca yang di bawah ya. Oke, oke. Thank you Enak semuanya. Cici. Yes, oke. Thank you Banyak. semuanya yang Thank you, sudah thank you, thank gabung. you. Dan jadi gini, sebenarnya tuh ini tuh topik pilihan Jasmine, bener gak J? Karena aku nyediain beberapa list, terus kayak Jasmine milih yang ini, bener gak sih J? Gitu kan? Iya sih, jadi memang kan waktu itu kasihan banget ya. Amel, Amel tuh kayak ngejar mulu terus akunya. Susah banget, maaf ya. Maaf Ya ya. biasa ya, artis gitu ya, sukanya Aduh. dikejar-kejar. Jadi memang ada beberapa tema kan yang dikasih sama Amel, terus aku udah gak enak banget sih sama Amel karena nagihin mulu, jadi oke, apa ya, terus saya memang banyak banget yang kalau reading ke aku either kak aku jodoh aku kapan gitu, tuh banyak banget memang sebenarnya kan gitu, atau misalnya yang tadi seperti Amel bilang, I have someone, like I have a partner tapi like I feel like I'm single gitu, jadi boleh deh gitu, itu diambil kayaknya boleh gitu.
Oke, yes, aku kayak emang ini ya, Jaya, topik yang apa ya, topik yang Hot topic banget sebenarnya itu. penting. Cuman kayak mungkin nggak semua orang bisa nanya ini in public, tapi kita mau bahas ini in public, ya. Jadi seperti yang aku tulis di story, para jomblo akut, ya, single by choice, single no choice, Single dan no choice. Aduh, gitu jahat banget. iya emang sengaja biar inilah, biar biar apa tergugah gitu kan, Oh biar my merasa god. tertohok gitu. Dan buat yang in a relationship atau mungkin menikah, aku nggak tahu juga ya. Tapi mungkin kok aku merasa sepi banget ya itu, kayak sepi banget hidup ya gitu kan. Indeed. Jadi Indeed, benar. Mm-mm. mungkin aja itu juga kategori yang bisa masuk di sini. Exactly, ya, benar banget. Yes. Nah, aku pengen tahu dulu nih, ntar lagi kita langsung langsung tahu dong Jasmine ya. Tapi kita mau tahu dulu di sini yang sudah milih, boleh kasih tahu ke aku sekarang, ke kita maksudnya, kalian milih satu, dua, atau tiga. Jadi boleh langsung tulis di sini dulu deh, satu, dua, atau tiga. Buat yang baru ikutan, belum sempat milih, it's okay, pilih sekarang. Ada tiga kartu ya, J. Yes. Eh, mungkin boleh digini-giniin gitu. Jadi ada tiga kartu kan. Jadi boleh pilih satu, dua, atau tiga. Karena habis ini kalian udah nggak bisa milih lagi. Karena ini saat-saatnya kalian milih kan. Abisnya akan Betul. dibacain soalnya. Jadi Betul, satu, betul. dua, atau tiga. Oke, kita tungguin sebentar nih. Tiga, tiga, satu, dua. Wah, oke. Pesan aku cuma Oke. satu. Take it with a grain of salt karena ini kan general reading kan, jadi bisa Benar, jadi benar banget. resonate, bisa jadi enggak. Lagi pula misalnya nggak berasa enggak deh kayaknya, tapi coba pelan-pelan dipikir dulu bener nggak gitu. Karena kadang-kadang Hmm, kita bisa jadi denial gitu loh di awal. Misalnya kenapa benar, kan Kak. kenapa kita single itu, ya bisa jadi ada sesuatu in us, jadi kita harus Hmm, bersedia untuk membuka hati gitu loh sekarang untuk mendengar. ya. Yakin nih mau dibaca nih. Iya, iya. Oke, ini setuju banget, J, disclaimer-nya penting banget memang. Jadi ini general reading. Kalau mau personal reading ya booking gitu kan. Langsung DM sekarang atau hubungi apa klik in bio nanti bisa langsung ke admin ya. Jadi bisa bisa juga di sini. Nah, cuman karena memang ini general reading, jadi teman-teman juga ngelihatnya secara general ya, karena kita ngomong ke semuanya ada di sini. Bener ya, Jay ya? Yes, bener banget. Dan mungkin juga satu hal kali ya, aku sebagai pengusung topik, hai, aku sebagai pengusung topik, aku juga mau bilang bahwa dengan kita memunculkan topik ini bukan berarti kita menganggap bahwa kamu yang single tuh bermasalah gitu. Exactly. Atau Karena misalnya memang di yang bacaannya pun nanti pasti memang, you know that you do this, emang on purpose gitu. Kamu tahu bahwa ini nih memang oke. melakukan on purpose karena memang ya memang mau single dulu aja, bisa jadi seperti itu juga gitu. Dan itu Ah, juga sebenarnya gitu. Oke. Yes, yes, bener banget. Jadi, sekali lagi, ini bukan kayak kita ngejudge bahwa, ih kamu kok single sih, payah banget, bukan kayak gitu. Atau mungkin, kamu tuh, oh banyak luka Ngomongin gitu ya. kita apa itu berarti maksudnya atau gimana? Kenapa, kenapa? Ngomongin kita atau gimana sih? Ya, jadi ini kan ceritanya ngomongin orang, jadi kita kayak yang, ya ngomongin orang, tapi padahal ngomongin diri sendiri gitu ya. Nah, Tapi jadi, sayangnya, sayangnya aku tuh kalau setiap milih kartu lupa milih di awal. Jadi kayak ya aku nomor berapa ya? Jadi udah lewat kan, udah tahu kartunya terus karena udah tahu bisa. artinya. Yes, yes. Yes, jadi jadi teman-teman, it doesn't matter kalau Bisa, misalnya kalian bisa. single, in a relationship, married, complicated atau apapun juga gitu ya. Ambil wisdomnya aja dari apapun yang mau dibaca JJ habis Yes, ini. benar. Yes, oke. Sudah pada milih semuanya? Buat yang baru gabung, welcome. Aku kasih kesempatan sekali lagi buat yang mau milih satu, dua, atau tiga. Dan kalau misalnya Filenya masih ada. pikiran untuk milihnya kayak kayaknya 1 sama 3 deh, ya nggak apa-apa gitu. Didengerin aja dua-duanya. Perhaps mungkin ada 2 message dari situ yang harus didengar. Benar-benar, Iya, Ren. benar-benar. Jadi boleh boleh juga, bener banget Jay. Satu, dua, atau tiga, atau mungkin kombinasi gitu ya. Oke, Em, gimana Jay? Kita mau langsung bacain atau Oke, bagaimana?
Boleh, berarti aku mau bilang dulu bahwa kartu yang aku pakai ini adalah kartu dari apa ini? Psychic Tarot for the Heart-nya John Holland sama Oke. Romance Angel Oracle Cards. Ini kayak wajib banget ya kalau ngomongin love life tuh pakai si kartunya Tante Doreen ini. Itu dua. Jadi aku ambil tiga dari setiap deck. Nah, untuk nomor satu, kartunya adalah, sudah siapkah? Kartunya adalah yang dari Romance Angel-nya. It's Passion. Terus Flirt. And Free Yourself. Oke. Lalu yang dari John Holland-nya adalah Master. Apa itu? Gambarnya Master. It's like Master. Oke. Oke. Refusing to See. And Release. Oke. Jadi kalau aku ngebacanya di sini adalah sebenarnya kalau sampai kalian itu nanya, aduh kenapa ya kok gue belum punya pasangan, kemungkinan besar kaliannya memang belum mau. Karena sebenarnya kedua kartunya agak mirip sih kok aku bilang ya. Kayak kalian sendiri memang menutupi gitu. Kalian sendiri yang bikin pagar, kalian sendiri yang bikin tembok untuk nggak mau terlibat dalam relationship. Jadi yang kalian lakukan selama ini adalah playing around with flirt and passion. Oke. It's not a bad thing. It's not a bad thing. Ya udahlah, everyone has their choices kan. It's okay. Tapi di sini kelihatan bahwa I don't think that you're ready for relationship gitu, karena memang kalian sendiri belum mau untuk rilis. Jadi mungkin kalian merasa, I don't know, mungkin takut bahwa komitmen itu bikin kalian jadi terpenjara, kalian jadi nggak bisa punya kebebasan, mungkin kalian takut nanti hatinya terluka atau apa, jadinya mau play safe aja ya udah FWB aja, friend with benefit aja, TTM aja gitu. Jadi kayak I can have lots of people that I can love, tapi nggak perlu ada komitmen gitu. Jadi kemungkinan seperti itu kalau yang di nomor satu ini ya. Tapi kalau misalnya finally you want have a relationship, then you need to withdraw from that. Jadi kayak harus mulai untuk mikir merilis segala yang tadi itu gitu, bahwa kalian itu takut bahwa nanti akan terkungkung, kalian nanti akan jadi kehilangan kebebasan gitu. Itu dirilis dulu, karena sebenarnya kalau misalnya kalian mau melihat dengan benar, beberapa orang yang ada di sekitar kalian itu tuh sebenarnya banyak yang punya feelings to you. Jadi nggak cuma hanya passion and flirt aja, tapi they also have the feeling for you. Cuma you refuse to see. Jadi kayak, aduh udah deh, kok yang itu kayaknya udah mulai baper ya, jauh-jauh deh gitu. Bisa jadi seperti itu karena dianya sebenarnya udah mulai ada perasaan, tapi maybe you're afraid, maybe you're not ready, maybe you just don't want to be in a relationship just yet. Gitu. Jadi misalnya memang tiba-tiba emang udah mau punya relationship, ya berarti harus mulai untuk melihat dan merasa, oh iya ya ternyata memang gue yang selama ini nge-keep myself from being in a relationship gitu. Nah kalau yang udah punya pasangan dan merasa single, maybe you're the one who's still playing around. Jadi dan terus yang kayak aduh kayaknya nggak menarik deh ini gitu, mungkin bosan, mungkin lupa bahwa harus ada spark yang harus dijaga, bahwa masih harus ada surprises gitu, dan mungkin itu lupa dijaga sehingga jadi dia merasa bahwa aduh aku mencari spark di luar aja gitu, dan itu bikin kalian juga jadi merasa single kan, kayak nggak ada boundaries gitu. Nah terus kalau aku lihat lagi kemungkinan juga ya kalian memang kalau misalnya udah punya pasangan kalian beneran nggak mau melihat pasangan kalian gitu loh, maksudnya kayak lupa dulu tuh kenapa sih suka sama dia gitu, why did I love him or her in the first place gitu.
Jadi harusnya diingat lagi, dilihat lagi kualitas-kualitas baik yang dulu kita lihat di pasangan kita itu. Jadi biar the passion and the flirt itu muncul di dalam relationship-nya. Jangan sampai terus karena nggak merasakan di dalam lalu jadi keluar gitu. Jadi mencari keluar gitu. Gimana Mel? Oke, wow, oke. Aku jadi ada beberapa poin nih, Jay, yang aku mau tanya dan komentar gitu ya. Ketika kita mau single di sini, aku lupa tadi bikin ininya, bikin apa nih koridornya. Ketika kita bilang single itu maksudnya single belum menikah atau single tidak punya pacar atau gimana, Jay? Aku sih Sebenarnya. sebenarnya single nggak punya pacar. Tinggal nggak punya pacar ya, oke. Tapi kalau teman-teman mengartikan berbeda juga bebas kali ya, kalau emang. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang mengartikannya berbeda dan harusnya resonate ke kalian dengan yang itu. Betul. Nah, ini aku menarik banget ya kartu ini. Jadi ini tuh kayaknya nggak sedikit ya orang yang kayak gini, kayaknya sih aja ya. Nggak sedikit orang yang kayak gini. Aku jadi mikir bahwa ketika kita masih dalam posisi nggak berani komitmen misalnya, atau kita takut for whatever reason ya, karena kita takut penjara atau kita takut sakit atau apapun juga, somehow menurut aku nggak tahu benar apa enggak ya Jay, menurut kamu punya pengalaman pribadi gak atau gimana gitu, kita akan attract orang-orang yang kayak gitu juga, orang-orang yang emang cuma mau main betul. Tapi sometimes you attract those people yang nggak mau main-main, tapi jatuhnya adalah you hurting them jadinya. Yes, bisa banget. Beneran pure memang mau disayang atau innocent enough saying that kalau flirting it means that they like you gitu. Jadi ada kan beberapa orang yang kayak gitu juga. Ini Mbak Sonia bilang pagernya udah kebuka kok, nggak main-main. Yakin pagernya dibuka, tapi dia habisnya ada rolling door Mbak. Kamu kunci doornya mungkin. Cuma aku ngerasa tuh gini ya Jay, aku tuh kadang-kadang mikir gitu ya, benar gitu kan, kita mikirnya bahwa bener, kata siapa, bener kok aku udah buka pagar, aku udah jangankan buka pagar, buka semua udah aku buka gitu kan. Cuman kadang-kadang kita memang benar kayak kata Jasmine tadi, mungkin we need more time untuk kita digest, kita renungin lagi, beneran gak sih gitu, beneran gak udah aku buka, atau mungkin ada bagian dari diriku yang aku gak mau orang lihat misalnya. Bisa jadi, atau mungkin pada saat orang udah berbuat baik ke kita, mau PDKT beneran, kita berpikirnya bahwa dia mau flirting aja, atau berpikir terus nggak mungkin, pasti dia cuma mau flirting doang, nggak mungkin gitu. Jadi bisa jadi itu adalah salah satu rolling door itu tadi gitu loh, nggak percaya pada saat orang beneran genuine enough untuk datang ke kamu untuk memang beneran suka gitu, tapi mikirnya ini pasti flirting, ini pasti main-main gitu. Padahal you see yourself belum tentu dia gitu kan. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang jawab nomor 1, pengen tahu nih selain Mbak Sonia yang udah komentar ya, atau ada yang bilang akurat banget, pengen tahu buat teman-teman yang sudah pilih nomor 1, gimana menurut kamu? Apakah kamu merasa tertampar dengan kata-kata barusan gitu kan? Atau mungkin ada komentar-komentar tertentu, kita pengen tahu banget nih. Bagaimana sih perasaannya nomor 1, para single nomor 1? Oke, J. Kamu ada tambahan apa lagi, J? Mungkin sambil tunggu kalau ada teman-teman lain yang mau komentar. Oke, sebentar ya. Mungkin coba ya aku juga sambil ingat-ingat lagi tadi kamu ngomong apa aja. Itu sih tadi yang paling aku berasa sih, itu ya yang paling aku merasa gitu, kayak karena aku merasa aku pernah di posisi itu gitu, dan mungkin somehow itu tuh buat aku waktu itu aku ngerasanya ya itu maksudnya pertama aku nggak ngira, tapi aku baru aware ketika aku melihat aku attracting such people gitu. Ngerti gak sih? Dan aku merasa itu tuh kayak beneran cerminan gitu kan, karena whatever inside kan ada di outside juga ya. Dan aku jadi ngelihat bahwa
oh kenapa ya orang-orangnya kayak gini gitu. Itu mungkin mencerminkan apa yang sebenarnya aku eh, belum mau sadari gitu kan. Atau mungkin aku tahu tapi aku memilih jalan seperti ini gitu. Kayak aku maunya sekarang kayak gini gitu kan. Jadi akhirnya attracting such people. Dan juga tadi yang terakhir itu mengenai apa? Mengenai buka pagar itu kan, buka pagar rolling door itu kan. Kadang-kadang kita merasa udah, tapi mungkin masih ada lagi layer lain yang kita belum ngeh gitu. Bener, jadi kayak bisa jadi kita refuse to see bahwa rolling door-nya ternyata masih ada 5 ternyata rolling door-nya setelah pagar. Jadi dan kita Rumahnya nge-refuse to gede see banget itu ya. gitu. Aduh bagus banget Rumahnya itu, gede rumahnya banget. besar. Soalnya rumahnya aku diajak main dong Mbak ke rumahnya gede banget. Aku sih ngerasanya itu. Jadi memang kayaknya coba ditanya ke hatinya. Kenapa sih sebenarnya gitu? Kenapa kok aku rasanya kayak takut ngebuka? Apakah ada trauma di masa kecil? Mungkin orang tua waktu itu, atau mungkin ada yang dilihat atau yang dibaca pada saat kecil, atau memang dulu sudah pernah merasakan patah hati atau gimana dan jadi ogah serius gitu sekarang. I don't believe in relationship misalnya, atau something like that gitu. Jadi harus digali Benar. lagi ke dalam kenapa gitu. Dan mungkin karena ini general reading kita nggak tahu persis kan ya apa yang teman-teman alamin sebenarnya, trauma seperti apa persisnya, isu sama siapa persisnya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman doing personal reading dan teman-teman bisa jelas banget tuh kan, oh ini nih kayaknya isu sama mantan kesekian nih gitu. Ya J, ya bener ya J. Oke. Nah, kayaknya yang single nomor 1 ini nggak banyak yang komentar lagi ya. Jadi it's okay. Gak Thank banyak you yang so much. Memang mengakui bahwa ternyata selama ini Tata Eman. dan memang Mbak Sonia, terima ini sih. kasih sudah mau mengaku Mbak Sonia. Iya. Terima kasih loh Mbak Sonia. Eh, dan memang nomor 1 ini paling sedikit sih di antara yang lain ya. Tapi well. Semoga tadi membantu jawabannya. Dan kita next aja langsung ke yang nomor 2 nih. Next yang Nomor 2 kedua, paling banyak. yang paling banyak ya. Yang kedua ini dari Romance Angel Oracle card-nya ada Unrequited Love. Oke. Ada You Deserve Love. Oke. Sama Religious Factor. Lalu Well Deserved Reward. Well Deserved Reward. Oke. Trust. Oke. And Reach Out. Dekan. Oke. Hai Yani, kamu deg-degan aja Bu Dokter. Oke, kalau aku ngeliat di sini, berarti yang nomor 2 ini kayaknya pernah patah hati parah banget. Beneran kayak sayang banget lalu patah hati parah banget sama orang yang sebenarnya nggak cinta sama mereka. Patah hati parah banget dan itu yang bikin mereka jadinya masih kayak belum mau untuk move on dari situ. Bisa jadi sebenarnya mereka kemarin pisahnya ya mungkin karena dia nggak cinta 1. Bisa jadi 2 misalnya mungkin beda agama. Bisa jadi ada beda agama. Tapi religious factor di sini bukan berarti hanya beda agama aja. Mungkin banyak ya yang merasa dulu gimana lagi nih beda agama gitu kan. Beda agama tapi bisa jadi nih juga berbeda visi, berbeda belief, bukan arti agama gitu. Misalnya yang satu maunya relationship tapi yang satu maunya nanti dulu, yang satu maunya udah mau menikah cepet-cepet, yang satu belum, kan itu berarti beliefnya beda kan, maunya bagaimana, visi hidupnya harusnya begini, itu beda. Bisa jadi seperti itu juga gitu, atau bisa jadi yang satu yakin soulmate, yang satu nggak yakin soulmate. Jadi berbeda keyakinan, ke situ juga bisa gitu. Nah, karena masih belum bisa move on dari orang yang sebenarnya bisa jadi bilangnya masalahnya agama, tapi sebenarnya ya emang gak cinta aja gitu, itu belum bisa move on. Padahal kamu tuh lupa gitu bahwa kamu tuh sebenarnya deserve love, harusnya udah move on aja. Jadi begitu banyak orang yang bisa jadi kesempatan atau opportunity untuk being your true love,
kamu nggak bisa ngeliat itu semua karena kamunya masih kepikiran sama si orang, si this bad boy yang atau bad girl yang bikin kamu kesengsem itu loh, yang bikin kesengsem banget dan terus bilang aduh kita nggak bisa bareng nih soalnya agama kita beda, padahal sebenarnya emang nggak suka aja orangnya gitu. Nah di situ tuh memang di sini dibilangin lagi udah let go dan udah lanjutkan perjalanan dengan bodo amat deh, udah gue udah free, gue udah ngelupain semuanya, ayo kita jalan lagi, kita lihat apa aja yang ada di depan, udah jalanin aja, tabrak aja semuanya, ada yang deketin cobain aja dulu gitu. Harusnya seperti itu, tapi kamu lupa gitu bahwa kamu itu deserve love dan bahwa kamu itu deserve the best, deserve to be the highest. Tapi kamu lupa itu semua karena kamu masih terlalu memikirkan si orang yang bikin kamu patah hati itu gitu. Kamu masih menunggu aja, dia menunggu nih kapan nih orang, apakah dia akan balik lagi nggak ya? Aduh, Mercury retrograde kira-kira dia chat aku nggak ya? Yang ada kalian ngechat mereka. Aduh. Gitu kan? Nah itu, jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah percaya dulu, move on bahwa ya emang sih kalau misalnya dipikir-pikir dengan hati dingin gitu, dengan kepala dingin dan hati yang legowo itu ya udah emang dia nggak suka aja sama aku dan emang bukan dia gitu. Tapi bisa jadi emang kita harus ketemu dia dulu, bisa jadi untuk belajar sesuatu karena pasti setiap orang yang kita temuin di hidup ini itu pasti ada tujuannya. Entah cuma biar kamu akhirnya jadi jodoh sama temennya lah gitu, atau kamu jodoh sama saudaranya lah, kan we never know. Bisa jadi seperti itu kan. Tapi memang mungkin tujuannya kayak gitu, atau mungkin kamu ternyata sahabatan sama kakaknya gitu, nggak tahu juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin memang tujuan mereka untuk itu, atau mungkin tujuan mereka adalah agar kamu belajar tentang unattachment. Jadi kamu belajar untuk bahwa ini yang bolak-balik mulu nggak hilang-hilang nih udah berapa tahun udah dilupain balik lagi. Sebenarnya cuma mau belajar unattachment doang, bisa jadi gitu. Jadi itu dia, kamu harus sadar bahwa udah let go aja. Kita nggak pernah tahu apakah mungkin bisa jadi dia nanti jadi jodohnya, tapi at least yang harus dilakukan sekarang adalah let go, beneran udah let go, let it be. Biarin ya udah seperti ini keadaannya. Jadi jangan menolak keadaannya saat ini sekarang ini adalah dia nggak sayang sama kamu dan kalian sudah pisah, so sudah dan lepaskan gitu. Lalu setelah itu baru belajar untuk iya ya, memang aku tuh memang deserve love kok gitu. Aku deserve to be loved in a way that is yang beneran loving, yang beneran bagus gitu, yang beneran buat kita, jangan cuma one sided kan gitu. Jadi kita memang harus loving someone yang loving us back. Nah dari situ barulah nanti kita bisa tahu langkahnya ntar ke depan. Ya udah, sekarang ya udah selesai nih, bisa memulai lembaran baru. Apalagi nih tahun baru yang dulu udah bun ya, dilupain bun. Oke, thank you Jay. Jadi ini buat teman-teman yang belum bisa move on dan teman-teman yang beda keyakinan. Akunya yakin sama kamu yang enggak gitu ya. Iya bisa jadi itu juga. Ya kan kayak kamu bilang kan, jadi kayak akunya yakin sama kamu yang enggak, jadi unrequited love gitu. Jadi ya sudah lah ya. Dan thank you banget Jay. Dan aku pengen sambil kita ngobrol nih, aku pengen teman-teman yang milih nomor 2, tolong dong komentarnya di sini apakah betul kalian tuh belum bisa move on dan merasa masih terseok-seok gitu ya, menantikan masa lalu atau mungkin belum bisa membuka lembaran baru kali ya boleh dibilang. Jadi silahkan komentarnya, kita pengen tahu nih teman-teman tahu nggak sih salah satu kunci terpenting dari penyebut adalah pengakuan. Jadi silahkan kalau mengaku. Jadi banyak yang ngaku itu barusan tuh masa lalu. Iya benar-benar banyak yang ngaku, makanya bagus banget. Silakan jadikan ini tempat pengakuan kamu gitu. Aduh, syukur aku yang baca tarot jadi nggak perlu pengakuan apa-apa. Bener Jay, bener banget. Oke, jadi untuk yang nomor 2 ini kan yang paling banyak ya, dan mungkin Jay, jadi tuh maksudnya ini adalah orang-orang yang single karena sebenarnya mereka belum benar-benar move on dari masa lalu gitu boleh dibilang. Belum benar-benar.
Oke, oh ini ada yang bilang nih Mbak Safitri, aku nomor 2 tapi udah selesai sama relationship masa lalu. Sumpah. Oke. Oke, Kita ada yang mau tunggu demokrat? coba Savitri Narendra sampai Mercury retrograde selesai. Apakah benar sudah selesai sama masa lalunya? Ya, ini ada juga yang bilang nih, aku merasa sudah move on, cuma mungkin masih ada luka kali ya. Yes. Yes, bisa jadi. Kalau misalnya memang ada luka, berarti sebenarnya belum truly move on, karena aku barusan ngambil satu kartu lagi tambahan nih, dan kartunya ini. Jadi ini aku bilang Apa adalah tuh? beban yang dibawa. Beban yang dibawa dari masa lalu, beban dan termasuk memori-memori indah dari masa lalu yang masih dibawa. Dan itu Oke. termasuk luka, termasuk memori indah, semuanya itu masih dibawa Yes. sekarang gitu. Jadi bisa jadi itu adalah salah satu hal, berarti belum move on, bukan berarti kita masih cinta gitu misalnya, atau masih berharap, tapi masih ada inget, aduh itu waktu itu seneng banget ya pergi ke pantai sama Atau dia mungkin nggak gitu. J membandingkan gitu. Jadi kayak karena itu kita suka banget ya, kita rasa itu tuh udah cinta, gue tuh cinta sama dia gitu kan. Jadi kayak, aduh kayaknya susah kali ya ketemu orang yang gue cinta kayak dia lagi gitu kan. Aduh itu tuh udah perfect banget cowok ini gitu misalnya. Atau kayak Adele ya kan, ada lagunya Adele, Never Mind I'll Find Someone Like You. Ya jangan, Oh kan iya, itu udah, bener, nggak ya bisa, itu kan udah nggak bisa. nyakitin, jadi jangan gitu. Dan Bener, nggak bener, mungkin bener. ada orang yang kayak gitu juga. Jadi Nggak kalau bisa, ya, misalnya mau nggak cari pernah yang kayak ada. gitu, nggak mungkin ada gitu. Benar-benar. Oke, ini aku mau bacain dulu nih. Ini yang semua nomor 2 sudah pada berkoar-koar ya. Terima kasih semuanya kalian sudah pada ini. Silakan, aku masih menunggu koar-koaran nomor 2 ya, guys. Nah, ini ada yang bilang juga telah join tapi pilih nomor 2 langsung dengar beda keyakinan. Aku yakin sama kamu, kamu yakin sama yang lain. Aduh, aduh, iya loh. Jadi ini iya, jadi apakah merasa relate, Mbak, dengan kata-kata barusan? Kalau iya, ya mungkin itulah ininya ya. Itu mungkin tanda-tandanya. Oke, Tanda-tandanya ini Salf biasanya bilang memang pada saat baru masuk, ya itu berarti message-nya. itu udah kena banget ya, kena Kena banget banget, gitu. bener. Jadi sabar ya Demi Mbak. apa? Move on. Nah, ini sabar ya, Mbak. Sabar ya. Ini apa? Em, sama nih Salf juga bilang aku udah move on gitu kan. Terus Mbak Safit itu tanya lagi, kalau luka bawaan masa kecil termasuk Bisa jadi sih sebenarnya ya, mungkin luka pada saat masa kecil terbawa lalu di relationship yang sebelum ini itu menimbulkan masalah dari si luka masa ya, kecil itu, karena gimana pun kemungkinannya juga begitu. luka masa kecil itu kalau yang nggak terobati akan muncul di relationship pada saat gede gitu. Jadi kayak mungkin ada masalah sama orang tua atau apapun lah pada saat masa kecil, mungkin dipendam terus masih kecil. Nah pas udah gede lalu ketemu pasangan atau partner, bisa keluar masalahnya pada saat itu. Oke, J, aku jadi ingat lagi. Ini kan berlaku juga buat yang tidak single, tapi sebenarnya Yes. mungkin merasa bermasalah atau gimana gitu ya. Nah, ini juga mungkin termasuk ya, J ya. Jadi mungkin ada hal yang kita itu masih bawa lukanya gitu kan. Luka Betul. apapun itu aku rasa ya. Karena exactly banget tuh yang J bilang barusan tuh aku setuju banget bahwa apa yang kita belum bisa rilis dan heal akan muncul di relationship kita udah pasti gitu kan. Dan sampai kita, dan nggak ada, mungkin aku bisa bilang nggak ada orang yang sempurna yang bisa bikin kita nggak ngerasa terluka lagi. Ya nggak sih, cuman it's up to us, kita mau nggak menggunakan sarana relationship ini untuk kita bertumbuh gitu. Yes, betul. Karena gimana pun semua hal yang bisa menyakiti kita adalah berarti itu adalah trigger. Oh, berarti ada sesuatu yang di dalam belum di-heal gitu. Jadi itu diingetin lagi sebenarnya. Jadi pada saat kecil dipendam, lalu pada saat gede ketemu relationship, oh berarti udah trigger. Oh ini loh, ternyata aku tuh punya trauma ini. Berarti itu memang tugasnya dia mungkin adalah untuk mengingatkan bahwa kamu punya luka-luka yang harus di-heal gitu. Iya. Yap. Oke, semoga Mbak Safitri menjawab ini dan moga-moga men-trigger sesuatu lagi biar bisa direnungkan habis ini. Kemudian ini ada yang telat ya, tapi telat nggak apa, dengerin aja. Dengerin yang nomor 2 mungkin malah dapatnya nomor 2 ya sebenarnya message-nya buat yang nomor 2. And then Lina ini admin ini admin Ground.
Iya, aku jadi buka kedok. Aku jadi Aku lupa juga waktu udah aku move on dan manggilnya siap apa membuka gitu, hati. beda gitu namanya. Terus dia bilang, Kak, namanya salah. Dia bilang gitu, aku manggil dia apa? Ternyata dia juga ini, ternyata juga ngarep nih, juga memilih kartu, ternyata dia. Oh, Aku lagi mikir aja, jangan-jangan dia ngapain sibuk ya, jam segini dia bakal nonton nggak ya? Tadi dia nonton, ya ampun. Penting, memang penting ya, topik ini iya penting. sih, benar-benar Oke, penting. siap membuka hati. Baik, saya tunggu kabar baiknya, Lin. Aku tunggu kabar baiknya. Melankolis banget, kata Bu Diana. Merasakah, Bu? Ini micin nih Bu Diana nih. Jadi apakah Bu Diana merasa Mbak Ayu Bendoro ini bilangnya nggak sabar nomor 3. Thank you Mbak Ji udah dibacain Ika. Udah move on sumpah Kak. Ini gimana Kalau nih? kalau pakai kayak ngegas ngomong sumpahnya itu patut dipertanyakan loh. Coba duduk dulu, Itu meditasi, aku yang ngomong. Itu aku dirasakan, doang kayak J. Itu dirasakan. itu kan kayak aku J. Udah move on Kak sumpah. Aduh. Oke, terlihat make sense puzzle-nya nih yang Yana ya bilang thank you. Udah move on katanya. Ini banyak loh J yang bilang mungkin milih nomor 2 dan bilangnya tuh udah move on. Jadi kayak nggak terima gitu dibilang belum move on. Gimana tuh? Nggak apa-apa kan seperti tadi Amel bilang. Bisa jadi memang masih ada yang dibawa tadi tuh loh, yang kartu tambahannya. Nah ini kartu tambahannya. Jadi bisa jadi itu tadi, bisa jadi ngebandingin. Bisa jadi ke-trigger misalnya waktu itu si orang yang pernah menyakiti kita ini kalau makan misalnya kakinya naik gitu misalnya I don't know why I thought of that. Benar. Terus tiba-tiba si orang yang sebenarnya adalah soulmate kita ini juga melakukan hal yang sama. Padahal terus jadi kayak aduh aku nggak bisa nih kayak gini nih. Bisa jadi gitu. Aduh. It doesn't make sense, nggak ada hubungannya gitu. Tapi karena ada satu luka itu gitu, luka bahwa kita ingat orang itu melukai kita dan dia kalau makan kakinya naik, jadi semua orang yang makan kakinya naik jadi nggak suka gitu. Atau misalnya misalnya dulu orang yang menyakiti aku tuh rasnya ini gitu. Terus jadi sekarang aku udah gak mau lagi cari pasangan di ras itu gitu misalnya. Padahal nggak ada salah ras sama rasnya kan gitu. Atau tiba-tiba jadi nggak mau makan makanan dari daerah itu gitu misalnya. Nah, bisa jadi seperti itu sih. ya, ini ada yang bilang kayak ngomongin gue nih. Oke. Iya, aku merasa kartu nomor 2 ini penting, bukan penting dalam arti penting kenapa ya. Cuma aku merasa somehow we all carry wounds, ya nggak sih Jay sebenarnya? Banget. Dan nggak ada orang. Iya, nggak ada orang yang terelakkan dari nomor 2 ini sih sebenarnya. Mau kalian udah in a relationship kah, married kah, atau mungkin single kah, we can all learn from our wounds dan trigger gitu. Yes. Dan nggak apa-apa gitu kan ya Jay ya. Kalau nggak ada orang yang nggak ada orang yang nggak punya gitu. Jadi mau luka mantan kesekian kayak atau luka dari masa kecil kayak maybe it's just about that space yang kita mau hadirkan gitu ya, bahwa oke, mungkin aku masih punya luka ini gitu, apapun itu, dan mungkin hopefully setelah kita bisa akui, kita bisa pelan-pelan embrace that gitu ya, itu bisa makin buka hati kita kan. Betul, karena kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang aku nggak punya luka batin gitu, aku masa kecil aku baik-baik saja, berarti coba duduk meditasi dan lebih mengenal diri lagi gitu. I don't believe that ada orang yang beneran tidak punya trauma sama sekali dalam hidupnya. Benar. Even the trauma can come dari kita di kandungan, kan? Benar. Jadi ada pasti banyak yang mungkin belum kita sadari gitu. Jadi pada saat kita merasa bahwa saya tidak punya luka batin, saya sangat bahagia, would you please sit down and just more talking to yourself gitu. Nanti makin lama kan kita kayak bawang ya. Mungkin yang di luar ini udah tampaknya perfect gitu. Nah, pada saat kita duduk meditasi dan mulai mengenal diri kita lagi, itu bawang akan terkupas dan baru tahu di situ tuh ada luka itu loh. Dan udah sembuh yang itu, masih ada lagi layer yang lain. Ada lagi ya, saya nggak bisa habis ya. Layers, right? Iya. Kalau udah habis layernya, kita udah moksa. Udah di nirvana kita sekarang. Nggak di sini lagi ya. Udah nggak di sini lagi. Benar. Jadi kayak kebiasaan orang yang pernah bersama gitu ya Kak, nge-trigger dan tidak disadari. Yes. Bisa jadi misalnya dulu pas berantem sama pasangan yang dulu, dia teriak dan teriaknya kayak sejengkal dari muka gitu. Lalu terus
udah kayak sekian tahun udah nggak bersama, tiba-tiba ada orang teriak dan kayak kamu juga kayak shock dan ngerasa Yap, hal yap. yang sama. Itu berarti Betul, masih betul. ada triggernya di situ. Betul, betul, betul. Padahal kan nggak Yes, ada orangnya gitu. Jadi sebenarnya pasti masih benar, ada benar. hal seperti itu yang mungkin kita nggak Yap. sadar, yang kita mikir nggak ada hubungannya sih itu ya sama dia. Gue cuma nggak suka dengar suara keras orang teriak. Nah coba dicari tahu kenapa nggak sukanya. Ada apa gitu. Hmm. Bener, bener, bener. Jadi aku setuju banget sih Jay sama yang kamu bilang sih Jay. Jadi kadang-kadang kita pikir itu tuh nggak berkaitan gitu kan, atau kita bikin justification gitu. Cuman aku jadi ngeh ya, kita kan mungkin di sini aku sudah kemarin survei kan. Memang follower Lovegram banyak kan perempuan. Mungkin teman kamu juga banyak kan, teman kami follower kamu, aku nggak tahu cewek cowok mungkin campur ya. Tapi aku udah survei kemarin kan, banyak kan perempuan gitu. Dan kadang-kadang perempuan itu, apalagi hari gini aja, kita kan kayak somehow tuh kita kayak berusaha independen, bener nggak Jeh? Kayak berusaha untuk self fulfilling lah semuanya. And then kita financially juga mungkin secure, atau kita berusaha untuk lebih tough gitu ya. Yes. Yang mungkin dari luar kelihatannya tuh kita wow, strong independent woman gitu. Bener gak sih? Kayak aku ngerasa tuh sekarang ada banyak banyak tendensi kayak gitu. Kayak dari luar tuh kayak strong independent woman, dan ini tuh kayak mahal banget gitu. Tapi kita mungkin kayak yang kayak JJ bilang, coba duduk meditasi dan cari tahu apakah ada alasan tertentu you need to put that wall so high misalnya gitu kan. Atau kenapa ya kamu kok mau jadi orang yang perfeksionis banget gitu kalau kerja misalnya. Kayak gitu kadang-kadang kita anggap itu kan kayak oh kita strong loh gitu misalnya. Tapi mungkin strong itu adalah karena kita belum move on itu tadi kan, kita masih Bisa belum move memendam, on, atau bikin perisai karena ada bikin ya ada perisai. luka entah dari kapan gitu yang bikin kita jadi kayak merasa oh aku harus kelihatan strong biar orang nggak bisa ngelukain aku lagi gitu. Karena sebenarnya kalau Nah dicari ini nangis. ini ada yang bagus banget Jay. Jadi Belum pernah self ini pacaran bilang ya? apa? Iya, belum pernah pacaran. Well, itu mungkin luka masa kecil makanya kan. Yes, Karena ya ini it's bisa about jadi not kayak moving on, ya kan Jay? benar. Bisa jadi misalnya mungkin pas kecil, I don't know, mungkin aku nggak tahu masalahmu apa, ini general reading ya. Jadi bisa jadi misalnya contohnya nggak dapat apresiasi dari orang tua dan sekitar, jadi ngerasa rendah diri. Atau misalnya mungkin nggak disayang, lebih sayang sama anak nomor 1 atau anak nomor 3 misalnya. Jadi merasa kayak, oh mungkin aku not worthy of love. Yes. Yep. Jadi nggak pede, jadi nggak merasa bahwa aku bisa nge-track orang di luar sana, karena toh di keluarga aku juga aku nggak disayang misalnya. Betul Ada yang banget, seperti itu betul. juga gitu. Atau Exactly, kita nggak ini pernah banyak tahu banget ada aku ya. trauma apa pada saat kita masih di kandungan kan. Kita nggak tahu Benar. sekarang belum disadari gitu kan. Jadi kita nggak tahu apa yang bisa bikin kita mungkin juga merasa sesuatu happen with our relationship, makanya harus dicari tahu gitu kenapa trauma-trauma kita. Bahkan pada saat meditasi yang cukup dalam, kita bisa tahu bahwa oh ada trauma loh pada saat aku masih jadi janin di kandungan ibu aku. Dan pada saat kita udah tahu, kita akan bisa lebih mudah untuk healing itu gitu. Yes, exactly. Thank you banget ini. Jadi kita agak panjang di sini karena banyak komentarnya ya. Nah, kan self. Nah, jadi mungkin kalau sudah tahu bisa menggunakan momen ini untuk gali lebih dalam gitu. Bener kan? Oke, kita lanjut dulu ya, karena setelah kuliah jam ternyata kita udah lumayan lama ngobrolnya, aku kayak baru ngeh gitu. Oke, sekarang saatnya yang nomor 3. Oke, nomor 3 adalah yang pertama, finance and career. Oke. Attraction, make the effort, blossom. Ini not in order ya, aku ngasih lihatnya. Oke. Balance. Oke. Sama heart chakra. Oke. So if I see kalau aku lihat dari kartu ini adalah kalian terlalu fokus untuk kerja. Misalnya udah kerja ya, atau mungkin misalnya belum kerja, masih kuliah atau masih sekolah, mungkin kalian lebih sibuk ke arah situ gitu. Lebih fokus, kalau misalnya aku ngomongin kerja ya sekarang, kalian fokus untuk nyari uang. Either kalian single atau in relationship, kemungkinan dua-duanya sibuk cari uang juga gitu. Sibuk cari uang sehingga lupa untuk kayak enjoying your moment. Have fun. Karena di sini tulisannya adalah you attract romantic love
by enjoying, ya kebalik ya, by enjoying Iya, this moment fully. iya. Jadi kamu akan lebih nge-track orang pada saat kamu beneran melakukan sesuatu yang kayak kamu suka gitu. Bukan kerja, kayak beneran fokus ngelakuin sesuatu, itu bisa lebih nge-attract orang gitu. Lalu jadi, nah ini dia, you don't make the effort for it karena kamu sibuk sama kerja. Aduh, ini nomor Gitu. 3 pada setuju-setuju banget semua nih dia. Yang nomor 3 Di gimana sini nih? juga dibilang Oke. bahwa bisa jadi your heart chakra is not Hmm. balanced. Hmm. Karena kalian lebih mikirin tadi itu, lebih mikirin si financial and security, the career, lebih mikirin kayak aduh kantor ini gimana, apa segala macam. Jadi semua hidupnya hanya ada di kantor. Dan kayaknya mungkin nggak ada yang eligible bachelor gitu di kantor, jadi kayak nggak ada chinlock gitu mungkin ya. Nah, sebenarnya ya itu dia, kalau misalnya mau dibilang advice-nya adalah make time for yourself. Make time to do like self-love, self-care. Coba beberapa saat jeda dulu untuk mencintai dirimu sendiri gitu. Mencintai dirimu sendiri dengan melakukan hal-hal yang kamu suka walaupun kamu nggak dibayar untuk itu. Either it's painting, either it's I don't know, like gardening. Mungkin sekarang lagi banyak kan yang suka gardening gitu. Dan beneran fully attention gitu, beneran suka melakukan hal itu gitu. Udah kayak meditasi aja jadinya karena beneran fokus di situ kan. Nah itu sih yang harus dilakukan kalau aku bilang. Jadi make the effort to make you happy, beneran happy dan beneran lepas dulu dari segala cuan-cuan ini gitu. Nggak usah mikirin cuan dulu gitu. Beneran yang harus pikirin adalah kita hidup ke dunia ini bukan cuma untuk mengumpulkan pundi-pundi kan, pasti ada gitu misi jiwa yang dibawa gitu. Dan itu tuh sebenarnya yang paling penting kan gitu. Karena pada saat pulang ditanya adalah berapa duit yang udah lo bikin, bukan itu gitu, tapi misi jiwanya udah tercapai belum gitu kan. Jadi beneran harus dicari tahu apa yang bisa bikin kita senang misalnya, atau apa yang bisa bikin, apa yang bisa aku lakuin dan aku senang, dan ini senangnya bukan yang untuk dipamerkan misalnya. Iya. Misalnya senang sepedaan, lalu terus kayak posting every time sepedaan. Nggak perlu juga gitu. Ada momen-momen yang kalian suka ngelakuinnya, misalnya ya nggak perlu diposting aja gitu. Atau misalnya kalian volunteer dan membantu di mana. Kalau kayak Amel volunteer di Seci dulu, I don't know, masih nggak Amel? Masih ya? Masih. Misalnya volunteer di Seci atau volunteer Let's Adopt Indonesia misalnya untuk rescuing animals gitu. Apapun itu. Jadi coba lakukan sesuatu yang kalian suka dan nggak dibayar untuk itu. Jadi kayak you're doing something that you like. Atau kalau misalnya hal yang kecil kayak di sini adalah stop and smell the flower. Jeda banget kan. Jadi kayak jangan jalan aja, pergi ke kantor, berangkat. Wah, udah masih macet nih. Wah, udah langsung cepat-cepat berangkat kantor. Coba mindful in every step. Mindful in every step. Jeda. Kalau misalnya pas emang udah lagi sibuk, bikin jeda sebentar. Jadi kasih waktu untuk dirimu itu untuk kembali menjadi kamu. Untuk tidak hanya fokus beneran hanya kerjaan. Mungkin tipsnya kalau misalnya WFH ya, atau di kantor juga bisa sih, pasang alarm 2 jam sekali misalnya. Pada saat alarmnya bunyi, duduk, relax, lalu terus perhatikan nafas 10 kali. Nafas masuk, nafas keluar 10 kali. Jadi kayak di Plum Village kan, ada bellnya tiap berapa menit gitu kan di Plum Village. Ini kita bikin aja sendiri gitu, setiap 2 jam diingatkan untuk tidak fokus sebagai Jasmine yang pekerja, tapi coba sekarang balik lagi ke Jasmine aja. Yang tanpa titel apapun, hanya Jasmine yang kembali ke nafas. Gitu. Jadi dicoba untuk melakukan itu, karena kayaknya pada saat you're so busy doing your work, nggak bakal kelihatan yang lain-lain, dan jadinya your heart chakra is not balanced karena kamu nggak paying attention to your heart gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, pada saat kamu sudah mulai stop and smell the flowers, sudah mulai jeda gitu, itu pelan-pelan akan mulai bertumbuh gitu. Pelan-pelan akan mulai growing. And by the time kamu udah mulai rutin melakukan itu, misalnya meditasi atau prayers juga, atau ya doing things that you love gitu, nggak cuma hanya pekerjaan saja, then your heart chakra will balance. Setelah kamu udah mulai melakukan itu secara rutin, jangan cuma sekali terus bilang, kok nggak balance sih heart chakra gue, udah sekali nih gue lakuin gitu ya. Ya nggak bisa gitu kan, memang pasti ada prosesnya gitu. Untuk segala hal ada prosesnya, jadi memang harus terus-terus ya kayak ini. Pada saat di sini ya masih hijau aja gitu. Lama-lama karena terus ya akhirnya jadilah si kekuatan ini, apalah this light gitu.
Nah, pada saat itu Oke. baru gitu. Nah, bisa jadi kalau misalnya udah menikah misalnya atau in relationship ya kalian berdua bisa jadi memang sama-sama sibuk dan lupa untuk Hmm. keep the spark. Jadi beneran Hmm. sibuk pikirnya adalah gimana caranya making an empire of the family misalnya. Beneran Ya, mikirin ya, gimana ya. nih anak-anak untuk nanti sekolah. Benar, Mau yang benar, benar. sekolahnya dimentarin kan. Domestic life gitu ya, Mahal domestiknya. gitu. Yes, benar. Jadi harus cari uang terus. Lupalah bahwa ada yang harus dijaga juga selain mencari uang dari berkeluarga gitu. Ada karena kan marriage is to work kan. Karena pernikahan itu kan pekerjaan sebenarnya. You have to work on your marriage all the time. Nggak cuma Betul, you work betul. yang making money. Mungkin ini not making money, but akan memberikan reward dalam bentuk kebahagiaan kan gitu. Jadi itu dia kalau misalnya udah menikah bisa jadi ya coba untuk retreat deh bareng sama pasangan, honeymoon lagi misalnya. Jadi biar nggak hanya mikirin untuk bagaimana caranya menghasilkan uang lebih banyak untuk keluarga gitu, tapi memang harus menjaga juga pernikahannya. Mhm. Gitu. J, ini menurut aku pertanyaannya penting banget ya komentarnya si Mbak Ratu Rikvi ini. Karena kenapa fokus kerja mulu? Karena nggak ada pacar mulu, Kak. Gitu. Dan ini diaminkan oleh Theo juga. Jadi aku pengen pendapat kamu, J, pendapat kamu dulu ini. Kalau misalnya memang your priority right now is working, do it. Nggak harus lo punya pacar, nggak harus lo punya pasangan, nggak ada yang mengharuskan. Kalau misalnya kamu masih merasa, tapi umur aku udah segini, kau udah ditanyain sama tetangga, udah ditanyain sama orang tua, then work on that, heal on. Kenapa kamu masih affected by other people's opinion? Gitu. Mungkin dalam hati kamu merasa bahwa I'm alright like this, I'm alright chasing my career like this, mungkin. Tapi ya bisa jadi coba dulu, di digest dulu. Mungkin walaupun kamu memang pinginnya single, tapi chasing your career too much juga nggak bagus juga, karena kamu juga harus punya jeda kan untuk dirimu sendiri. Benar-benar. At one point tiba-tiba that is taken, kamu akan bingung siapa kamu. Iya banget tuh, itu bener banget. Jadi karena identitas kita digantungkan sama pekerjaan kita gitu kan jadinya. Gitu. Yes, dan itu bukan kita. Yes, kayak Dokter Strange ya kan? Dokter bedah terbaik gitu, tiba-tiba tangannya tremor. Ya udah dia nggak tahu dia siapa aku. Betul, Aku betul. udah bukan dokter lagi gitu. Jadi dia lupa. Jadi dia kayak krisis identitas gitu. Jadi itu harus cari jeda untuk kalau aku bukan karir aku siapa? Kalau aku bukan keluarga aku siapa gitu. Oke, J, ini aku lagi mau nanya aja ya. Ada kaitannya nggak, J, sama yang tadi aku bahas? Kenapa? Nggak. Never mind. Kenapa, J? Aku nggak dengar tadi. Nggak apa? Never mind. I was just joking. Go on. Oh, oke. Aku jadi keinget. Maksudnya apa? Menurut kamu ada nggak sih kaitannya sama yang aku bilang tadi di kartu kedua ujung, di mana orang menggunakan kerja, kayak aku kan bilang tadi ya, menggunakan kerja, financial independence, whatever, financial security, berusaha untuk strong gitu kan, building career dan apapun itu juga, karena sebenarnya mereka nggak mau menghadapi gitu kenyataan gitu kan, kira-kira. Ada hubungannya nggak menurut kamu, J? Bisa jadi sih, karena mereka merasa bahwa pada saat di karir mereka udah lumayan oke nih. Aku udah merasa aku punya identitas di karir aku. Dan terus aku belum punya relationship misalnya. Ya udah deh, ini dulu aja nih kejar. Sebenarnya it doesn't matter, bagus kok, bagus banget. Building your own empire tuh bagus banget. Cuma yang di sini adalah make it balance. Coba balance dulu, berjedalah. Oke. Jangan lupakan dirimu. Coba cari tahu pada saat sekali berlatih untuk Yani tadi ada ngomong adiknya Mbak J. Yani, kalau misalnya aku bukan dokter, aku siapa? Betul banget. Kalau aku bukan, I don't know, kayak anaknya jenderal ini, aku siapa? Betul banget, Jadi betul kayak banget. cari tahu diri kita yang bukan titel kita gitu. Cari tahu diri kita yang bukan dengan segala label duniawi ini. Betul banget. Ini aku mau bacain dulu, J. Ini tadi ada beberapa kan yang komentar. Neng Cici, tapi Kak aku ingin ditemukan. Kemudian Nurvita, maknanya bukan soal relationship, tapi kartu yang belasem bermakna lebih buat aku, terutama soal spiritual. Oke.
Bisa banget, karena itu kenapa makanya aku selalu ngasih tunjuk kartu pada saat baca, biar kalian Ya. juga dapat pesan yang buat kalian sendiri bisa jadi. Karena tiap orang pasti mendapatkan pesannya masing-masing, bisa jadi nggak lewat aku, tapi bisa jadi dengan lihat kartunya sendiri. That's why aku kasih Yes, kartunya. yes, yes, yes. Oke, ini tos-tos. Aku siapa? Aku adiknya Mbak J dong. Jadi kayak macam ini Ratu komentar lagi. Jadi kayak macam Rucakra juga ya Kak tentang pemeriksaan diri. Who am I really? Mengenal sekali penerimaan diri. Oh, ah, ini kaget aku bacanya. Tapi Kak, kalau aku tajir melintir kan cowok-cowok pada datang, kata Neng Cici. Gimana J menurutmu? Aduh, Neng Cici bercanda ya. Iya bercanda Yang sih, ada tapi ya. kemungkinan kalau misalnya tajir melintir, kemungkinan mereka semua either satu adalah apa sih sugar baby. Yang kedua bisa jadi mereka terintimidasi karena kita udah building our own empire. Yang berarti bisa dicari adalah ya jadilah Maya Estianty lalu mencari Irwan Musri gitu, dapat Irwan Musri sama dua empire gitu. Jadi Iya, kalau iya, iya, misalnya iya, lebih iya. rendah dari Maya pasti udah langsung aduh nggak berani, gila itu kan udah tinggi banget gitu. Jadi memang jadi akan lebih susah sebenarnya mencari pada saat kita udah punya banyak uang, pasti bakal lebih susah juga. Orang pasti akan yang Lebih, kayak iya apa sih gitu. namanya, narrow ya, lebih narrow Lebih narrow, ininya benar, kan. lebih narrow. Pasti orang akan mikir dua kali gitu untuk mikir dulu, ntar either ya bisa jadi orangnya baik, misalnya si cowoknya berpikir Neng Cici ini tajir melintir gitu kan, ya mungkin Cici baik, tapi ntar kalau misalnya gue nya yang rasa nggak sepadan gimana gitu. Bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya teman-temannya bilang ah lu matre, lu cewek lu lebih kaya, bisa jadi kayak gitu ya kan, bisa. Oke, oke, Em, oke, oke. Ini kayaknya oke lah ya. Aku sudah ngelihat komentar-komentarnya. Thank you. Thank you J, bacaan kartunya untuk nomor 3. Nomor 3 ini juga banyak yang ini ya, banyak yang wow gitu, banyak yang berkoar-koar juga untuk nomor 3 ini. Sepertinya lucu sekali. Oke, jadi teman-teman seperti yang tadi Jason udah bilang bahwa ini kan general reading dan mungkin teman-teman sambil dibacain tuh bisa jadi ada insight-insight yang lain yang muncul. Itu juga valid for you, benar gak Jay? Jadi valid untuk Banget, teman-teman juga. banget. Dan ya semoga terbantu sih ya dengan apa yang tadi sudah dibacakan. Dan kalau misalnya aku ini ya, aku promosi ini ya. Jadi kalau memang teman-teman merasa suka dengan gayanya Jasmine untuk sharing dan merasa bahwa kayaknya butuh gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang udah oke, I know I'm single, aku kayak tahu nih, kayak aku dapat titik temu atau clue gitu kan. Kayaknya ini deh kenapa aku single, dan mungkin kita bisa menggali lebih dalam. Menggali lebih dalam macam-macam teman-teman. Boleh misalnya teman-teman meditasikan, mungkin mau journaling gitu kan. Atau mungkin beneran book tarot reading session gitu sama Jasmine. Bisa hubungin, bisa DM aku juga langsung di Love Ground. Atau misalnya teman-teman merasa kayak aku butuh lebih dari itu, misalnya aku beneran butuh ke psikolog misalnya, contoh gitu ya, aku nggak tahu ya. Jadi mungkin gunakan momen ini nggak cuma sekedar lewat, hopefully, tapi beneran bisa triggering something ya, Jay ya. Kayak oh tadi kamu menghilang. Triggering untuk kamu masuk lagi gitu lebih dalam ke dalam diri gitu kan, untuk cari tahu lebih banyak. Beneran gak sih ini? Beneran gak sih ada luka tertentu? Aku harus gimana gitu? Menurut kamu gimana, Jay? Karena sebenarnya ini bacaan ini jatuhnya jadi lebih luas lagi daripada cuma hanya kenapa kok gue single gitu. Karena ternyata kenapa kita single bisa jadi sebenarnya ada kayak gunung es ya. Kita nggak tahu, mikirnya cuma kenapa ya aku single, tapi sebenarnya di bawah ternyata masih ada banyak hal yang bisa digali kenapa single gitu. Dan ternyata kenapa kita single bisa jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan single atau pacar atau rupa kita gitu. Betul ada banget. Hal lain yang memang harus kita gali dan kita sadari sih gitu. Betul banget. Thank you banget, Jay. Thank you banget. Dan teman-teman, buat teman-teman, buat teman-teman yang merasa kayak tadi Jasmine ngomong apa, aku lupa deh gitu kan, atau aku tadi ketinggalan gitu. Nah, kita akan kasih tahu bocorannya nanti. Ini semua kata-kata Jasmine, nggak semuanya sih ya, akan muncul juga di feed besok jam 6 sore. Bener ya, Jay? Jadi buat teman-teman yang ketinggalan dan sebagainya, teman-teman masih bisa baca di feed besok, di konten besok di Instagram.
biar bisa teman-teman pelajari lagi atau renungkan lagi gitu. Dan kita masih di paling tidak ya di awal bulan Februari ini, topik-topik kita masih akan seputar percintaan, teman-teman. Masih akan seputar percintaan. Jadi habis live yang ini, kayaknya dalam minggu depan gitu ya, kita akan bahas juga mengenai ideal partner. Kemudian kita akan bahas juga mengenai sebenarnya tuh apa ya, kemarin tuh kayak gimana sih improving relationship kita gitu kan, apa aja sih manifestasi yang cinta yang mungkin kita nggak ngeh. Jadi kita akan bahas macam-macam lagi soal percintaan teman-teman di awal bulan ini, dan aku hopefully teman-teman bisa terbantu dengan acara-acara kayak gini, bisa ada pick a card dan sebagainya. Yes, thank you banget teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah komentar, nanya, dan seru-seruan barusan ini. Thank you so much. Thank you so much, Jay. Thank you so Sudah much, Amel, membacakan for dengan your time. sangat detail. Yes, oke, Jay. Thank you banget ya. Sampai ketemu lagi. Kamu mau ngomong sesuatu nggak, Jay? Ini kayaknya kamu agak ngilang-ngilang dikit ya, Jay. Kamu Masa sih? agak-agak Hilang-hilang. iya, agak-agak blur-blur dikit di aku sih ya. Nggak, aku nggak tahu. Jadi kalau kamu mungkin mau say something juga sebelum bye-bye atau? Ya namanya juga general reading, jadi pasti bisa jadi nggak semuanya akan kena. Jadi makanya kalau misalnya memang mau yang lebih personal, ya Yes, memang harus personal reading sih gitu. yes, Aku betul. Aku mau tunggu makan ya nih, DM-nya ada ya. putus-putus. Benar. Oke, teman-teman bisa langsung DM aja ke Love Ground dan juga klik link in bio nanti biar bisa kita bookingkan sesi sama Jasmine. Thank you so much semuanya. Bye-bye. Good Thank night. you. Damel. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.